Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi ijarah dan IMBT. Yang pertama, konsep transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, ownership atau milkiyah atas barang itu sendiri. Ijarah berarti lease kontak, di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya. Dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi ijarah di sektor perbankan syariah adalah transaksi ijarah ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi, dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun, perbedaan terletak pada objek transaksinya adalah barang, maka ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal al-ijarah dan al-mutahiyah bitamlik, secara yang diikuti dengan perpindahan kepemilikannya. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah. Landasan fikih dan fatwa DSN transaksi ijarah dan IMBT. Yang pertama, landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Al-Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berikutkan kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekas itu." Hadits Bukhari dan Muslim. Yang kedua, fatwa DSN. Fatwa DSN nomor 9 DSN MUI 17/2000 tentang ijarah. Fatwa DSN nomor 27 DSN MUI 3/2002 tentang al-ijarah al-mutahiyah bitamlik. Standar akuntansi keuangan ijarah dan IMBT. Standar akuntansi keuangan yang pertama kali mengatur tentang akuntansi ijarah adalah BSAK 59 paragraf 105 sampai dengan 129 tentang pengakuan dan pengukuran ijarah. Beberapa hal yang diatur pada paragraf tersebut antara lain karakteristik ijarah sebagai transaksi dengan akad sewa menyewa barang dengan menyatakan harga bahwa setiap bentuk kompensasi jasa yang diberikan oleh pihak yang menyewa kepada pihak menyewakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada akhir masa sewa, bisa saja pemilik barang memberikan opsi untuk membeli objek sewa tersebut kepada penyewa. PSAK ini juga mengatur tentang posisi bank sebagai pemilik objek sewa dan bentuk sebagai penyewa. Proses penjualan dan penyewaan kembali, proses sewa penyewaan kembali dan menyisihan kerugian aktiva produktif. Pedoman pencatatan dan pelaporan akuntansi ijarah dan IMBT. Menurut PSAK 59, ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik makjur objek sewa atau mustajir penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atau objek sewa yang disewakan dengan opsi pindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Untuk penjabarannya selengkapnya. 1. Perlakuan akuntansi ijarah. A. Bank sebagai pemilik objek sewa. Aktiva yang dijadikan sebagai objek ijarah diakui sebesar harga perolehan. Objek ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aktiva sejenis, sedangkan objek sewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik disusutkan sesuai masa sewa. Saya Lailatul Fitria akan melanjutkan penjelasan mengenai perpindahan akuntansi ijarah, yaitu yang B, perpindahan hak kepemilikan objek sewa.
Yang pertama, melalui hibah, diakui saat seluruh pembayaran selesai dan objek sewa telah disewakan kepada penyewa serta dikeluarkan dari aktiva pemilik objek sewa. Dan yang kedua, melalui penjualan objek sewa sebesar sisa cicilan sebelum berakhirnya masa sewa, diakui pada saat penyewa membeli objek sewa, pemilik objek sewa mengakui keuntungan atas kerugian tersebut sebesar selisih harga jual dari nilai bukunya. Dan yang selanjutnya, melalui pembayaran sekadarnya. Dan yang terakhir, melalui penjualan objek sewa secara bertahap. Dan yang C, bank sebagai penyewa atau mustajir. Yang pertama, pembayaran beban sewa diakui secara proporsional selain masa akad. Yang kedua, jika biaya akan menjadi beban penyewa, maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi beban ijaroh atau ijaroh mutahiya bitamlik selain masa akad. Dan selanjutnya, jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi objek sewa berdasarkan akad menjadi beban penyewa, maka biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya biaya pemeliharaan rutin dan operasi dalam ijaroh mutahiya bitamlik. Melalui penjualan objek sewa secara bertahap akan meningkat secara progresif sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek sewa. Dan yang selanjutnya, perpindahan hak kepemilikan objek sewa.